I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya di pertemuan kedua ini dengan cuaca yang bagus dan sepertinya dengan siswa yang cukup banyak. Ada yang tidak masuk hari ini? Oh, baru masuk semuanya. Boleh salah satu orang pimpin doa? Mas, kita mulai pada hari ini bagi program Ya, terima kasih. Ya, pertemuan kedua kali ini masih berhubungan dengan pertemuan pertama kita yang kemarin ya. Kemarin kita membahas tentang apa? 4 sektor dari pelaku ekonomi. Apa saja 4 sektor dari pelaku ekonomi itu? RTP, Ya, RTP, RTK, MLN. Ya, betul. Apa itu RTP? Rumah tangga produsen. Kalau MTK? Rumah tangga produsen. Kalau MLN? Masyarakat negeri. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar hubungannya ya. Jadi dari keempat sektor itu ada hubungannya ya. Mereka saling melakukan timbal balik ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih bagaimana hubungannya antara keempat pelaku ekonomi tersebut. Yang kita pelajari hari ini adalah circular flow diagram ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang diagramnya, tentang hubungannya. Circular flow diagram itu ada berbagai macam ya. Ada circular flow yang sederhana. Jadi kalau yang sederhana itu hanya terdiri dari 2 pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu produsen dan juga konsumen. Kemudian circular flow yang ketiga yaitu 3 konsumen, produsen, dan juga NLN. Nah, kemudian ada lagi circular flow yang menggabungkan dari 4 sektor. Circular flow 4 sektor yaitu RTP, RTK, MLN, dan juga pemerintah. Kok kayaknya nggak bersemangat? Perhatikan dulu, karena belum bersemangat, sekarang kita menyedarkan otak. Sekarang berhadapan sama temannya. Oh, ini kau punya pasangan nih. Ya, berarti sendirian. Coba berdiri dulu. Apa ya, berdiri dulu. Ya, saling berhadapan sama temannya. Ya, saling berhadapan sama temannya. Ya, kita mau nyegerin otak dulu nih sebelum kita belajar. Kita segerin otak dulu sebelum belajar. Ya, perhatikan. Tangannya disusun gini. Ini tangannya temennya 1, terus tangannya kalian 1. Ya, ya gitu ya, gitu. Ya, gitu. Ini ada centangnya nih kayak gini. Ya, jadi selang-seling ya, selang-seling. Selang-seling. Perhatikan. Kalau Bu Guru bilang up, berarti tangan yang paling bawah naik. Nah, kalau Bu Guru bilang down, berarti tangan yang paling atas turun. Udah ngerti cara permainannya? Nah, kemudian nanti kalau Bu Guru bilang goyang, tangannya digoyangin semua. Ya. Kemudian kalau Bu Guru bilang mulai, berarti terserah siapapun itu, salah satu orang harus pukul temannya. Siapa yang dapat pukul? Ya, langsung dipukul. Ngerti? Bukan. Ya, langsung dipukul tangannya temannya. Jadi yang dapat pukul berarti yang kalah. Ya, mulai dulu. Ayo kita coba.
Down. Up. Down. Down. Up. Ya, goyang. Mulai. Ya, yang dalam buku yang adalah ya itu kita melatih konsentrasi kita ya. Siapa yang sudah kembali? Ya, sebelum belajar hari ini kita akan belajar tentang siklus yang dalam perekonomian ya, hubungan antara arus uang dan juga barang dan jasa. Nah, siklus dalam circular flow diagram itu adalah arus uang dalam perusahaan dan juga untuk belanja dan pendapatan. Ya, jadi dalam arus uang atau dalam lingkaran siklus diagram flow itu ada perputaran uang. Jadi produsen memproduksi barang, kemudian yang membeli siapa? Konsumen. Ya, ada arus uang yang berjalan. Jadi pada saat produsen memproduksi barang, itu kemudian konsumen membelinya. Yang menentukan harga siapa? Produsen atau konsumen? Produsen. Oh. Ya, dalam circular flow diagram yang terdiri dari 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor, tadi Guru sudah jelaskan sedikit. Nah, sekarang Guru mau kalian membentuk kelompok. Ada berapa orang? Berarti 4 kelompok ya. 4 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Ada satu kelompok yang kayaknya 6 orang. Nah, itu pas berarti 6. Satu dari 3, 4. Boleh satu orang ke sini? Ya. Satu dari 3, 4, 5. Pas satu dari 3, 4, 5. Ya. Bu Guru akan bagikan LKPD. Nah, di dalam LKPD ini nanti kalian akan berdiskusi apa saja peran dari pelaku ekonomi dalam circular flow diagram ini dan bagaimana hubungannya. Kalian akan menganalisis apa saja peran dari masing-masing dari pelaku ekonomi dalam diagram ini, dalam arus ini ya.
Ya, baik, karena semua sudah, maka sekarang guru mau kalian menyajikan hasil dari diskusi kalian ke depan ya, masing-masing kelompok. Entah itu mau anggota semuanya maju atau perwakilan saja yang maju, tapi guru mau kalian menyajikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok maju dulu, silakan. Ya, perhatikan, silahkan kalian perhatikan teman kalian, presentasikan hasil diskusinya. Nah, nanti kalau ada tanggapan atau sanggahan, kalian bisa mengangkat tangan. Ya, silakan. Jalan-jalan kira jam 4. Tidak lupa membawa nasi. Kami dari kelompok 4 izinkan kami untuk presentasi. Asik. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, sebelumnya kita telah mendengarkan penjelasan mengenai circular flow diagram dalam ekonomi, yang dimana terdapat 3 jenis, yaitu circular flow diagram 2 sektor, circular flow diagram 3 sektor, dan circular flow diagram 4 sektor. Kita awali dengan circular flow diagram 2 sektor, selanjutnya pindah ke circular flow. Pertama kita awali dengan circular flow diagram 2 sektor, kedua pindah ke circular flow diagram 3 sektor, dan terakhir circular flow diagram 4 sektor. Circular
Circular flow diagram dua sektor merupakan diagram yang hanya melibatkan RTP dan RTK. RTP berperan sebagai penjual barang, jasa, dan sebagai pembeli faktor produksi. RTK berperan sebagai pembeli barang, jasa, dan sebagai penjual faktor produksi. Diagram ini menggambarkan arus barang dan jasa yang mengalir dari RTP ke RTK dan arus pendapatan yang mengalir dari RTK ke RTP. Dua adalah circular flow diagram tiga sektor, merupakan diagram yang melibatkan RTP, RTK, dan pemerintah. Pemerintahan berperan sebagai penghasil pajak dari RTP dan RTK dan sebagai penyedia barang dan jasa publik untuk RTP dan RTK. Diagram ini menggambarkan arus barang dan jasa, arus pendapatan dan arus pajak yang terjadi antara ketiga sektor tersebut. Yang nomor 3, circular flow diagram sektor merupakan diagram yang melibatkan RTP, RTK, dan pemerintah dan masyarakat luas negeri atau MNN. MNN berperan sebagai pelaku perdagangan internasional dengan RTP dan RTK. Diagram ini menggambarkan arus barang dan jasa, arus pendapatan, arus pajak, dan arus devisa yang terjadi antara keempat sektor tersebut. Untuk demikian kita telah memahami tiga jenis circular flow, diagram yang mencerminkan kompleksitas interaksi sektor pelaku ekonomi. Dari yang melibatkan dua sektor hingga empat sektor, setiap diagram memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana barang, jasa, pendapatan, pajak, dan devisa bergerak dalam perekonomian. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan baru dan meningkatkan pemahaman kita tentang pelaku ekonomi. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Apakah dari kelompok 1, 3, 2 ada sanggahan atau ada tanggapan? Tidak ada. Oh ya, terima kasih. Silakan dulu. Berarti bagus ya. Ya. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar bagaimana tentang arus dari diagram flow. Nah, kira-kira setelah kalian belajar tentang diagram flow ini, circular diagram flow ini, apa yang kalian dapatkan hari ini atau apa yang kita pelajari hari ini? Oh ya, silakan. Dari pelajaran yang kita dapat hari ini, saya nangkap bahwa pemerintah memainkan peranan penting dalam mengatur dan mengawasi aliran ekonomi. Ya, baik. Kesimpulannya adalah hari ini bahwa dari circular flow diagram kita bisa tahu tentang arus perputaran uang, mana yang dibelanjakan, kemudian mana yang mau disimpan. Dan circular flow diagram ini memang sederhana, tapi dari yang sederhana ini kita bisa tahu segala hal, mulai dari kebijakan dari pemerintah, pengangguran, dan semuanya ya. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Nah, baik, bisa dikumpulkan LKPD-nya. Ya, baik. Terima kasih untuk hari ini kita sudah belajar nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, sekarang guru mau kalian kira-kira guru ngajarnya gimana? Terlalu cepat atau mungkin penjelasannya kalian kurang mengerti atau gimana? Pas.
Silakan satu orang pimpin doa. Oh ya, aku lupa. Kita ketemu lagi nanti kita akan belajar tentang pasar. Ya. Silakan satu orang pimpin doa.